Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara install dan tes performa Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris pelengkapnya. Dan untuk informasi buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan terunlock bootloader. Selanjutnya, sudah terpasang custom recovery atau TWRP dan disarankan untuk memakai TWRP dari Orange Fox versi stabil dan versi terakhir. Dan selanjutnya, kalian sudah mendownload semua bahan yang diperlukan yang dapat kalian temukan di deskripsi video. Oke, kita lanjut saja ke tutorial cara install Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 final untuk Xiaomi Redmi Note 7. Yang pertama, pastikan dulu kalian sudah mendownload semua bahan atau file yang diperlukan dan kalian sudah meletakkannya di memori internal maupun di memori eksternal. Yang pertama, kita masuk ke Custom Recovery atau TWRP. Matikan dulu ponsel kalian. Langkah selanjutnya, kita masuk ke Custom Recovery TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Oke, setelah masuk ke menu TWRP, langkah pertama kita masuk ke menu backup. Langkah pertama kita akan membackup sistem dan data di Custom ROM versi saat ini. Langkah ini dilakukan untuk jaga-jaga jika terjadi kegagalan saat penginstalan Custom ROM yang terbaru. Dan backup kali ini tidak bisa kalian restore setelah kalian sukses menginstal Custom ROM yang terbaru. Oke, setelah masuk ke menu backup, pilih penyimpanan dan pilih micro SD. Lalu klik ikon tambah, lalu centang atau checklist semua file yang diperlukan. Oke, setelah tercentang, lalu pilih Swipe to Backup. Oke, setelah backup selesai, masuk ke menu web, pilih Dalvik, Chat, System, Vendor, dan Data. Lalu pilih Swipe to Web. Oke, setelah web selesai, pilih kembali, masuk ke pilihan file. Langkah berikutnya kita perlu menginstal firmware buat kalian yang sebelumnya berada di MIUI 11 ataupun MIUI 10 dan belum di Android 10. Yang pertama, cari firmware yang akan kita install, yaitu firmware dengan versi 11.0.1.0 dengan base Android 10. Pilih file firmware-nya lalu pilih Swipe to Install. Oke, setelah install firmware selesai, pilih kembali. Langkah berikutnya kita lanjut ke penginstalan Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 untuk Xiaomi Redmi Note 7. Pilih kembali, lalu cari file Custom ROM yang sudah kalian download yang kalian temukan di deskripsi video. Dan Custom ROM ini sudah berikut Google aplikasi, jadi kalian tidak perlu menginstal Google aplikasi secara terpisah. Pilih file custom ROM-nya lalu pilih Swipe to Install. Oke, penginstalan ROM sedang berjalan, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, setelah penginstalan custom ROM selesai, langkah berikutnya kita pilih kembali. Langkah berikutnya kita masuk ke menu TWRP, lalu pilih Manage Partition, pilih data, lalu klik ikon centang. Langkah berikutnya kita akan memformat data dan akan menghilangkan semua file yang ada di memori internal handphone kalian. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini, kalian sudah memindahkan atau menyimpan file-file penting yang ada di memori internal. Oke, setelah semua selesai, masuk ke pilihan format data. Ketik yes, lalu klik ikon centang atau checklist kembali. Oke, setelah selesai pilih kembali. Langkah berikutnya kita masuk ke pilihan file,
Langkah selanjutnya kita perlu menginstal root Magisk atau Magisk Manager. Langkah ini dilakukan buat kalian yang memerlukan akses root. Dan kalian bisa melewati langkah berikut jika kalian tidak memerlukan akses root. Pilih dan install file Magisk-nya, lalu pilih Swipe to install. Oke, dan langkah terakhir pilih Reboot System. Oke, penginstalan Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 final untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 berhasil dan sukses 100%. Langkah berikutnya kita akan tes performa CPU, GPU, dan tes performa gaming di Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 untuk Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah semua selesai, cara install Custom ROM Nusantara Project versi 1.1, codename EOL di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10. Langkah berikutnya kita akan tes performa CPU, GPU, dan tes performa gaming di Redmi Note 7 dengan Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 dan tentunya dengan Android 10. Langkah berikutnya kita akan tes performa CPU di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 dengan Android 10. Dan kita akan tes performa CPU dengan aplikasi CPU Throttling. Dan untuk aplikasinya sendiri bisa kalian temukan dan download di Google Play Store secara gratis. Pilih dan buka aplikasinya, lalu pilih Start Test. Dan kita akan tes performa CPU di Custom ROM Nusantara Project selama kurun waktu 5 menit. Oke, dan inilah hasil tes performa CPU di Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 dengan nilai grafik standar yaitu 95% untuk 3 menit pertama. Namun untuk 2 menit berikutnya performa turun menjadi 80% dengan nilai rata-rata 136 GHz. Langkah berikutnya kita akan tes performa CPU dan GPU dengan aplikasi AnTuTu Benchmark. Dan untuk hasil tes performa CPU dan GPU dengan aplikasi AnTuTu Benchmark di Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 dengan Android 10 di Xiaomi Redmi Note 7 mendapatkan nilai atau skor 179.000. Nilai yang cukup tinggi di Custom ROM dengan base AOSP di Xiaomi Redmi Note 7. Dan langkah berikutnya kita akan tes performa, tentunya performa gaming di Custom ROM Nusantara Project, dan game yang akan kita tes adalah game PUBG Mobile yang pertama dan game Genshin Impact. Oke, sekian video tutorial cara install dan tes performa Custom ROM Nusantara Project versi 1.1 di Xiaomi Redmi Note 7 dan dengan Android 10. Custom ROM ini cukup mendapatkan performa yang cukup maksimal di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, sekian video tutorial cara install dan tes performa gaming di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Custom ROM Nusantara Project versi 1.1. Di Custom ROM Nusantara Project versi 1.1, Redmi Note 7 bisa mendapatkan performa yang cukup maksimal dengan efek samping panas yang cukup mengganggu saat kita bermain game dengan kurun waktu yang lumayan lama. Tapi tetap seimbang dengan performa yang didapatkan di Custom ROM Nusantara Project versi 1.1. Dan untuk bermain game PUBG Mobile meski dengan setting grafik medium yaitu Smooth High bisa berjalan normal dan tanpa ada kendala, tanpa ada frame drop
lag dan gangguan kecil lain. Sedangkan untuk bermain game Genshin Impact di custom room ini cukup terasa lebih enak, cukup terasa enak, meski beberapa kali mengalami frame drop yang cukup mengganggu, tapi wajar di Xiaomi Redmi Note 7 mendapatkan frame drop untuk bermain game Genshin Impact. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video pembahasan custom ROM di Xiaomi Redmi Note 7.